Nah, setelah mengaktifkan tubuh racun, Xiao Yeshan lantas secara perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan matanya dipenuhi kemurnian yang begitu tenang hingga membuat si Bian tanpa sadar tenggelam dalam rasa takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yeshan dengan lembut mengepalkan tangannya dan segera mengaktifkan jurus terkuat yang dia miliki, yaitu dunia penjara racun langit. Dalam sekejap mata, seluruh ruang di sekitarnya pun dipenuhi kabut ungu yang sangat tebal, hingga membentuk sebuah sangkar raksasa yang mengurung mereka berdua hingga benar-benar tak terlihat dari dunia luar. Si Bian yang terjebak di dalam sangkar itu pun merasa sangat panik dan dipenuhi ketegangan. Semua itu dikarenakan seluruh bagian dalam sangkar tersebut telah dipenuhi oleh kabut racun yang sangat kuat. Dia dapat merasakan bahwa kabut semacam ini jelas mengandung racun yang sangat mematikan. Bahkan seorang elit dozong sepertinya tidak akan mampu bertahan jika racun ini sampai terserap ke dalam tubuhnya. Selain itu, si Bian juga menyadari bahwa pergerakannya semakin melambat dikarenakan kabut racun tersebut. Jika kondisi ini tidak dihentikan secepat mungkin, sepertinya dia benar-benar akan berakhir menjadi seorang mayat. Satu-satunya pilihan yang dimiliki si Bian saat ini adalah dengan melapisi seluruh tubuhnya menggunakan energi Douqi sembari menyerang Xiao Yeshan. Tentu saja situasi ini akan membuatnya kehabisan tenaga dalam waktu singkat dan memberikan keuntungan besar bagi Xiao Yeshan. Sementara pertarungan ini berlangsung, semua orang yang berada di luar sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Xiao Yan hanya bisa pasrah dan mempercayakan semua itu kepada Xiao Yeshan. Tak lama setelah itu, Xiao Yan lantas kembali fokus ke dalam pertarungannya melawan kepala gerbang Sisan. Tak membuang waktu lebih lama, Xiao Yan seketika mengaktifkan teknik langkah 3000 petir dan terus menyerang Sisan tanpa henti hingga membuatnya semakin terpojok. Meski level mereka berbeda jauh, tetapi Xiao Yan jelas lebih unggul dalam kekuatan fisik setelah berlatih pedang berat Suan selama bertahun-tahun. Hal ini secara alami memberikan keunggulan tersendiri bagi Xiao Yan selama pertarungan jarak dekat itu. Setelah berhasil menekan Sisan, Xiao Yan kemudian mengerahkan api hijau giok yang membara dari sekujur tubuhnya dan dialirkan ke pedang hitam yang berada di tangannya. Ekspresi Sisan perlahan berubah ketika merasakan energi Douqi yang begitu kuat terus terkumpul ke dalam pedang Xiao Yan. Tak mau kalah, Sisan lalu mengerahkan seluruh energi Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya dan menuangkannya ke dalam tongkat biru yang berada di tangannya. Dalam sekejap, tongkat kecil itu pun bergetar dan membesar sampai terlihat layaknya sebuah pilar biru yang sangat megah. Di saat yang bersamaan, tatapan mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih tajam. Kedua tangannya dengan erat menggenggam gagang pedang hitam sampai akhirnya dia pun melesatkan tebasan pemecah gunung yang sangat dahsyat. Nyala api hijau giok yang membentang luas layaknya bulan sabit itu pun mengarah ke Sisan dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, benturan Douqi yang dihasilkan dari serangan ini pun membuat para ahli dari kedua belah pihak segera menjauh agar tak terkena dampaknya. Meski telah mengerahkan seluruh kekuatannya, Sisan masih tidak sanggup menahan tekanan serta suhu panas dari api surgawi yang terkandung di dalam serangan itu. Alhasil, dia pun tidak bisa lagi mengelak dan menerima luka yang sangat parah. Dengan kondisinya saat ini, Sisan memutuskan untuk menjaga jarak dari Xiao Yan dan memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Namun siapa sangka tepat ketika dia mundur beberapa langkah, sosok mungil menggemaskan yang tidak lain adalah Xian pun secara tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemunculan itu jelas membuat Sisan terkejut bukan main dan segera membalikkan badannya untuk mengantisipasi serangan yang akan datang. Namun sayang, Xian sudah lebih dulu melayangkan pukulan yang sangat berat tepat ke dada Sisan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi. Pukulan keras itu menyebabkan Sisan terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran. Sambil menahan rasa sakit itu, Sisan pun mencoba mundur sejauh mungkin. Xiao Yan yang melihat pergerakan Sisan semakin melambat pun seketika melesat dengan kecepatan kilat dan langsung menghantamkan pedang hitam miliknya. Situasi ini membuat Sisan benar-benar dipenuhi rasa takut. Jika dia terus berada di medan tempur, bisa dipastikan bahwa kedepannya Xiao Yan pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Oleh karena itu, Sisan pun tak lagi memperdulikan harga dirinya sebagai kepala gerbang dan segera menggerakkan tubuhnya secara paksa untuk kembali secepat mungkin ke dalam gerbang 10.000 kalajengking. Pemandangan itu membuat Xiao Yan tertawa dingin dan langsung menghentikan Sisan. Keputusasaan seketika terpampang jelas di wajah Sisan. Dia lantas berteriak dan meminta pertolongan kepada sesepuh sekte kalajengking lainnya. Namun dikarenakan sengitnya pertarungan, pada akhirnya hanya ada dua tetua Do Huang yang bisa datang membantunya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Xian sehingga tidak bisa bergabung dengan Sisan.
Hal ini membuat dua tetua itu merasa murka dan langsung melesatkan dua pilar Doki yang sangat ganas. Xian yang melihat kedua tetua itu menyerang dengan sekuat tenaga pun hanya tersenyum tipis sembari mengepalkan tinju kecil di tangannya. Dalam sekejap dua pilar Doki itu pun lenyap hingga tak tersisa. Di saat yang bersamaan Doki berwarna ungu pun perlahan melonjak dari tubuh Xian. Dia lalu mengepakkan sayap Doki di punggungnya dan mulai menyerang kedua tetua tersebut secara brutal. Xiaoyan yang melihat bala bantuan yang datang itu tidak bisa meloloskan diri dari tangan Xian pun tersenyum dingin sembari berkata, "Kepala gerbang Sisan, sepertinya kau tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking di masa depan." Setelah mengatakan semua itu, Xiaoyan kemudian menghilang seperti bayangan dan muncul tepat di belakang Sisan. Doki hijau giok pun dengan cepat berkumpul di tangan Xiaoyan hingga memancarkan hawa panas yang luar biasa. Pergerakan yang sangat cepat itu membuat Sisan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sedikit pun. Dengan kekuatan penuh, Xiaoyan pun segera melesatkan tinju peledak oktan dan langsung menghantam Sisan hingga membuat seluruh tubuhnya terkoyak. Pukulan fatal ini seketika membuat wajah Sisan berubah menjadi pucat. Seteguk darah segar mengalir deras dari mulutnya dan sepasang sayap Doki yang menempel di punggungnya pun secara perlahan mulai memudar. Semua ahli yang berada di medan tempur dapat menyaksikan dengan jelas bahwa saat ini tetua terkuat dari Sekte Kalajengking telah tewas di tangan Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat mayat Sisan melayang jatuh ke tanah pun merasa lega sembari bergumam di dalam hati. Dia sungguh tak menyangka jurus tebasan pembelah api tidak begitu efektif di hadapan puncak Do Huang sepertinya. Jika sebelumnya Xian tidak datang membantu, kemungkinan saat ini Sisan telah berhasil melarikan diri. Kematian kepala gerbang Sisan ini jelas membuat seluruh ahli Sekte Kalajengking semakin kehilangan kepercayaan diri dalam pertempuran tersebut. Bagaimana tidak, dalam pertukaran yang singkat itu, Xiaoyan telah membunuh 3 ahli Do Huang dari pihak mereka. Namun setelah menyaksikan Xiaoyan bertarung dengan 3 ahli Do Huang secara berturut-turut, para ahli dari Sekte Kalajengking yang tersisa pun merasa ada peluang besar untuk membunuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, sejumlah ahli dari pihak lawan pun berkumpul dan berniat untuk menyerbu Xiaoyan. Melihat hal itu, para ahli Sekte Racun tentu tidak tinggal diam dan langsung menghampiri Xiaoyan. Mereka semua segera menyuruh Xiaoyan mundur untuk memulihkan kekuatannya dan menyerahkan cecunguk itu kepada mereka. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan lantas mengangguk dan bergegas menjauh dari medan tempur. Setelah dirasa aman, Xiaoyan kemudian mengambil beberapa pil obat untuk memulihkan energi Doki di tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dengan serius dan menatap tajam ke arah Medusa dan juga Pelindung Ti yang saat ini masih terlibat dalam pertempuran hebat. Keduanya saling bertukar pukulan tanpa henti hingga membuat seluruh area pertempuran baik di tanah maupun di langit terus berguncang seakan terjadi gempa. Hal ini tentu membuat seluruh ahli kelas bawah dari kedua belah pihak menjauh agar tidak terlibat ke dalam pertempuran tersebut. Tak lama kemudian, Xian lantas datang menghampiri Xiaoyan dan menanyakan kondisi Medusa saat ini. Menurut pengamatan Xiaoyan, mereka berdua memiliki kekuatan yang tak jauh berbeda. Jika keduanya mengerahkan kekuatan penuh, sepertinya pemenang dalam pertempuran sengit itu akan segera terlihat. Setelah mendengar semua itu, Xian lantas mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan menemukan bahwa Xiao Yishan dan juga Pak Tua Sibian yang masih terkurung dalam gumpalan gas beracun sama sekali belum menunjukkan aktivitas sedikit pun. Sementara para ahli Douzong masih bertarung dengan lawan mereka masing-masing, pertempuran yang terjadi di bawah kini sudah hampir sepenuhnya dimenangkan oleh Sekte Racun. Jika Medusa dan Xiao Yishan berhasil menang, maka sudah bisa dipastikan perang ini dimenangkan oleh pihak Xiaoyan. Dan kedepannya Sekte Racun akan menjadi sekte terkuat yang berdiri di Kekaisaran Cuyun. Selain itu, jika mereka menang, Xiaoyan juga akan mendapatkan tujuan utama dari perjalanannya kali ini, yaitu menangkap utusan Aula Jiwa demi mendapatkan informasi terkait guru dan juga ayahnya. Kembali ke pertempuran Medusa dan juga Pelindung Ti. Setelah begitu lama beradu pukulan, Medusa pun akhirnya berhasil mendaratkan serangan pedang miliknya dan membuat Pelindung Ti menderita beberapa luka. Teknik pedang yang sangat lincah itu benar-benar membuat Pelindung Ti merasa kewalahan dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang sedang dia lawan kali ini? Situasi tersebut membuat Pelindung Ti tertegun sejenak dan mengamati area pertempuran lainnya. Di situ dia menemukan bahwa masih belum ada pergerakan yang jelas dari Sibian. Mengingat betapa menakutkannya kekuatan dari tubuh racun yang dimiliki Xiao Yishan, Pelindung Ti mulai merasa ragu Sibian bisa keluar hidup-hidup.
Meskipun dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi jika Medusa dan Xiao Yeshen bergabung, maka akan sulit untuk melarikan diri ke depannya. Setelah memikirkan segala kemungkinan, pelindung Ti lantas mengeluarkan sebuah gumpalan kabut hitam yang dia gunakan untuk mengurung tubuh spiritual. Sesaat kemudian, dia lalu menarik salah satu tubuh spiritual yang tersimpan di dalamnya dan segera menyerap roh tersebut sama seperti yang dilakukan pelindung Wu sebelumnya. Tak hanya satu, pelindung Ti terus menyerap tubuh spiritual yang tersimpan di dalam gumpalan kabut hitam secara bergantian. Meskipun roh yang dia serap termasuk kelas bawah, namun dengan jumlah yang begitu banyak, tentu hal ini akan cukup meningkatkan kekuatannya. Medusa yang melihat tindakan pelindung Ti itu pun segera melesatkan tebasan pedang dan berhasil menghancurkan gumpalan kabut hitam yang ada di tangan pelindung Ti. Dalam sekejap, tubuh spiritual yang tersimpan di dalamnya pun melesat ke segala arah di hadapan semua orang. Xiaoyan yang menyaksikan ada lebih dari 100 tubuh jiwa yang berhamburan keluar pun seketika menunjukkan ekspresi tercengang sekaligus merasa heran sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh aula jiwa setelah mengumpulkan tubuh spiritual sebanyak itu. Tatapan mata pelindung Ti seketika berubah menjadi tajam penuh amarah ketika melihat tubuh spiritual yang telah dia kumpulkan susah payah kini melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap, dogi berwarna hitam dengan cepat melonjak dari tubuh pelindung Ti. Rantai hitam yang dia gunakan sekilas terlihat jauh lebih pekat dan ganas layaknya seekor ular yang siap menerkam mangsanya. Raungan marah pelindung Ti bergema di langit yang mengatakan, "Tak peduli dari mana kau berasal, hari ini aku akan menggunakan jiwamu untuk membayar semua kerugian yang telah kualami." Setelah mengatakan semua itu, rantai hitam pekat pun melesat hebat ke arah Medusa dan segera menyerangnya dari segala arah. Di bawah serangan yang begitu kejam dan liar tersebut, Medusa pun semakin tertekan dan hanya bisa mengandalkan kelincahannya untuk menghindar. Melihat kondisi Medusa yang tidak diuntungkan, Xian pun merasa cemas dan berniat untuk membantu. Namun di situ Xiaoyan segera menghentikannya dan mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, ikut campur dalam pertempuran hanya akan menambah beban bagi Medusa. Xiaoyan lantas meminta Xian untuk melindunginya dari serangan musuh dan jangan membiarkan siapapun datang mengganggunya. Setelah suara itu terdengar, Xiaoyan kemudian menarik nafas dalam-dalam sembari membentuk sebuah segel yang sangat rumit. Xian yang menyaksikan banyaknya energi Doqi terkumpul di tubuh Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa sepertinya dia berencana menggunakan teknik Doqi tingkat tinggi untuk membantu Medusa mengalahkan pelindung Ti. Sementara itu, pertarungan Medusa dan juga pelindung Ti kini menjadi semakin intens. Dikarenakan sebelumnya pelindung Ti telah menyerap beberapa tubuh spiritual, kekuatan yang dihasilkan dari setiap serangannya kini jauh lebih ganas dan brutal hingga membuat Medusa perlahan mulai kesulitan melakukan perlawanan. Selama pertarungan ini berlangsung, Medusa hanya bisa bertahan dan terus menghindar dari rantai hitam yang diluncurkan oleh pelindung Ti. Di saat yang bersamaan, energi Doqi yang terkumpul di sekitar Xiaoyan kini jauh lebih padat dari sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata Xiaoyan berniat menggunakan tahap kedua dari segel dewa, yaitu segel pembalik laut yang baru saja dia latih saat mengasingkan diri di lembah kecil kala itu. Namun dikarenakan Xiaoyan baru saja memasuki ranah Do Huang yang merupakan syarat utama menggunakan teknik segel tersebut, tentu saja butuh perjuangan yang sangat besar untuk bisa mengontrol seluruh energi yang terkumpul. Jika dalam tahap ini Xiaoyan sampai gagal, maka teknik Dao tingkat tinggi ini akan melakukan serangan balik kepada penggunanya.